Malam masih pekat di atas tanah kematian. Awan gelap menggantung di langit. Sesekali kilatan merah menyambar di cakrawala yang penuh dengan energi iblis. Api unggun di tengah perkemahan pengintai bergetar tertiup angin kencang, menerangi wajah-wajah para prajurit yang masih berjaga. Di kejauhan, suara ledakan dari bentrokan antara iblis dan para pemburu bayangan masih terdengar. Namun, bagi mereka yang berada di kamp pengintai, situasi sementara masih terkendali. Di tengah kerumunan, Suyoto berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah para pasukan. Tubuhnya yang tegap dibalut jubah hitam, menyerap cahaya api unggun, membuat sosoknya nampak seperti bayangan yang penuh wibawa. Suyoto mengatakan, "Semuanya, dengarkan baik-baik. Aku akan pergi ke kota iblis bersama keponakanku dan juga temannya. Selama aku tidak ada satupun dari kalian yang boleh keluar patroli. Aku ulangi, tidak ada yang boleh keluar untuk pengintaian." "Siap, dimengerti Master Dwi." Suyoto melihat ke arah salah satu perwira senior, seorang pria kekar berwarna Wiradana. "Wiradana, selama aku tidak ada, kau yang akan pegang komando. Pastikan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Jika ada tanda-tanda pergerakan musuh, jangan lakukan perlawanan terbuka. Lapor dan bertahanlah di posisi." "Baik, saya mengerti, Master Dwi. Kami akan bertahan di sini dan menunggu kepulanganmu." Suyoto menatap seluruh pasukan dengan penuh tekanan. "Ingat baik-baik, tanah ini penuh dengan mata-mata iblis. Sedikit saja kita lengah, kita bisa menjadi korban mereka. Aku tidak ingin mendengar ada korban karena kebodohan sendiri." Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari kejauhan, membuat beberapa prajurit refleks menoleh. Namun, Suyoto tetap tenang. Suyoto mengangkat tangannya, memberikan isyarat untuk tetap fokus. "Jangan biarkan suara-suara itu mengganggu kalian. Tetap siaga, tetap waspada. Jika aku tidak kembali dalam waktu yang lama, anggaplah aku sudah mati. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan kembali dengan selamat." "Kami mengerti, Master Dwi." Setelah memastikan semua perintah telah dipahami, Suyoto berbalik menghadap Desta dan Rio. "Baiklah, waktunya kita bergerak. Perjalanan ke kota iblis tidak akan mudah. Apakah kalian sudah siap?" "Aku sudah siap dari awal, Paman." "Hehehe, ini pasti akan menyenangkan. Tentu saja, aku sangat siap, Paman Suyoto." Baiklah kalau begitu. Sekarang, ayo kita berangkat." Dengan satu lompatan cepat, tiga bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan perkemahan pengintai yang kini diselimuti aura tegang. Mereka tahu perjalanan ke kota iblis Xinjiang baru saja dimulai, dengan tujuan dan misi yang berbeda. Mungkin ini akan merubah jalannya takdir. Langit di kota iblis Xinjiang berwarna merah gelap, seolah dipenuhi darah yang belum mengering. Asap hitam menggulung dari berbagai penjuru, membentuk kabut pekat yang menyelimuti seluruh kota di kejauhan. Di tempat yang jauh lebih tinggi lagi, menara iblis yang menjulang tinggi berdiri kokoh, dengan energi gelap yang terus berdenyut di dalamnya. Terdengar suara ledakan dari seluruh sudut kota, diikuti oleh suara jeritan yang menyayat. Di jalan-jalan berbatu hitam, makhluk-makhluk iblis berkeliaran dengan wajah penuh amarah dan kebrutalan. Sebagian saling bertarung tanpa alasan, sementara yang lain mengintai dari sudut-sudut bangunan seperti pemangsa yang menunggu mangsanya lengah. Di salah satu gang sempit, dua iblis rendah nampak mencabik-cabik sesamanya. Darah hitam mengalir di jalanan, tetapi tidak ada satupun yang peduli. Kota iblis itu, yang lemah akan menjadi korban, dan yang kuat berkuasa tanpa hukum. Suara langkah kaki raksasa menggema di jalan utama. Satu sosok iblis tinggi besar, menggunakan zirah hitam legam, berjalan dengan geraman berat. Seorang jenderal iblis diikuti oleh beberapa pengikutnya. Dari ketinggian salah satu bangunan yang remang-remang, tiga sosok berdiri mengamati situasi. Suyoto, Desta, dan Rio telah tiba di kota iblis. Desta menyipitkan mata,
memperhatikan suasana kacau di bawah mereka. Gila, kota ini benar-benar neraka. Mereka bertarung sesama sendirian tanpa alasan. Suyoto mengangguk pelan, matanya tajam memindai jalanan di bawah. Kota ini sudah hancur sejak Raja Iblis Mogu mati. Kekuasaan yang dulunya terpusat kini tercerai-berai. Tanpa sosok yang kuat, mereka kehilangan arah, saling membantai demi kekuasaan yang fana. Ratu Iblis Tiren telah meninggalkan wilayah ini, hingga tempat ini menjadi seperti ini. Tapi baguslah, dengan begitu sekarang kota iblis bukan lagi ancaman. Jadi, siapa yang berkuasa sekarang, Paman Suyoto? Aku tidak merasakan aura iblis tingkat tinggi di sini. Raja Iblis Mogu sudah tidak ada. Saat ini yang duduk di atas tahta hanyalah seorang pangeran iblis. Kemampuannya tidaklah seberapa, lebih kuat sedikit dari para jenderal iblis biasa, tetapi tidak sebanding dengan pendahulunya. Sepertinya tidak adanya Raja Iblis Mogu membuat kota iblis menjadi tidak karuan. Lalu tentang pangeran iblis, apakah hanya ada satu, Paman? Tidak, justru ada banyak pangeran iblis di kota ini. Setelah kepemimpinannya terakhir Lauce, para pangeran ini mulai berebut kekuasaan. Tidak ada satupun yang cukup kuat untuk mengambil alih tahta sepenuhnya. Tapi mereka saling bertarung dalam bayang-bayang. Rio tertawa kecil, menatap kota yang penuh kekacauan di bawah mereka. Hehehe, jadi kota ini bukan lagi kerajaan, tapi seperti sarang tikus yang rakus yang saling menggigit. Sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan soal iblis di sini. Suyoto mengeraskan rahangnya, ekspresinya langsung serius. Jangan anggap remeh mereka. Meskipun mereka hanya sedikit lebih kuat dari jenderal iblis biasa, jumlah mereka masih banyak, dan masing-masing memiliki pengikut setia. Jika kita bertindak sembarangan, kita bisa dikepung dari segala arah. Mungkin kita bisa menghabisi semuanya, tapi kita harus menjaga keseimbangan. Kita tidak bisa sembarangan membunuh. Desta mengepalkan tangannya, matanya bersinar penuh gairah pertempuran. Biarkan saja itu terjadi, Paman. Aku tidak peduli akan hal itu. Lagi pula, tidak ada yang berpengaruh dengan keseimbangan, Paman. Karena para iblis populasinya sangat banyak. Tidak hanya di kota iblis Xinjiang saja. Jadi aku rasa membakar satu kota ini tidak jadi masalah. Suyoto menatap Desta dengan tajam. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Itu adalah hal terakhir yang harus kita lakukan, Desta. Sekarang kita di sini untuk mendapatkan teratai api iblis, bukan untuk menantang dan memusnahkan mereka. Jika kita membuat keributan, mereka akan bekerja sama untuk memburu kita. Saat ini mereka lemah karena terpisah. Jika mereka bersatu, kita bertiga saja tidak akan bisa apa-apa. Apakah kau mengerti, Desta? Iya, Paman, aku mengerti. Aku akan mengikuti arahanmu, Paman. Baiklah, ayo kita segera pergi ke tujuan utama. Di sini hanyalah tempat terbuang. Jangan buang-buang waktu di sini. Langit di atas mereka berputar seperti pusaran tinta hitam, merintikkan butiran gelap yang terasa seperti debu panas di kulit. Wilayah spasial yang mereka lewati bukanlah sekedar ruang kosong, tetapi semacam lorong melengkung yang penuh distorsi waktu dan dimensi. Sesaat setelah mereka menembus batas wilayah, guncangan keras terasa di bawah kaki mereka. Kilatan merah gelap melintas seperti petir yang bercampur dengan bayangan bergerak dengan cepat. Ruang di sekitar mereka seolah-olah memiliki nyawa sendiri, bergejolak dan berdenyut seperti makhluk lapar yang ingin menelan siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Di depan mereka terbentang daratan berbatu tajam dan retakan yang mengangas seperti mulut jurang. Dari celah-celah tanah, asap hitam naik perlahan, membawa bau busuk darah dan belerang. Jauh di depan, samar-samar nampak wilayah pemukiman iblis, di mana gerbang batu hitam menjulang tinggi seperti penjaga kejam yang melindungi kota. Suyoto menatap ke depan, suaranya dalam dan penuh perhitungan. Kita sudah hampir sampai di wilayah pemukiman iblis. Setelah kita melewati tempat itu, kita akan benar-benar berada dalam kota iblis Xinjiang. Semuanya hati-hatilah. Wilayah ini semakin buruk dari tempat sebelumnya. Jika begini,
Aku tidak bisa membayangkan bagaimana bagian dalam kota itu. Rio menatap pemukiman iblis dari kejauhan. Suaranya ringan tetapi penuh makna. Kota iblis bukanlah tempat yang ramah. Mereka hidup berdasarkan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang lemah, akan dimakan hidup-hidup. Rio menunjuk sebuah sosok di kejauhan yang sedang diserang oleh sekumpulan iblis kecil. Sebuah ledakan terjadi di salah satu sudut pemukiman, disusul suara jeritan yang mengerikan. Suyoto menatap Rio dan Desta dengan ekspresi yang serius. Dengar baik-baik, begitu kita masuk kota, kita tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Jika kita mencolok sedikit saja, mereka akan menyadari bahwa kita bukanlah iblis. Kalau ada yang mencoba menyerang, aku bisa membakar mereka semuanya jadi abu, Paman. Desta, jika itu yang kau lakukan, maka akan membuat kita langsung dikepung. Kau ingin bertarung melawan ribuan iblis hanya demi 1 atau 2 ekor yang mengganggu. Baiklah, Paman. Aku mengerti. Aku hanya bercanda kok. Kalau begitu, biarkan aku yang menangani ini. Aku punya metode khusus untuk membuat kita tidak menonjol di antara mereka. Oh, benarkah? Seperti apa itu? Tentu, aku bisa menyelimuti kita dengan energi marah, menciptakan ilusi yang membuat kita terlihat seperti iblis tingkat tinggi. Maksudmu, kau bisa membuat kita terlihat seperti iblis sungguhan, Mas Rio? Hehehe, bukan hanya terlihat. Dengan ini, aura kita akan terasa seperti iblis juga. Mereka tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Wah, itu bagus. Jika begitu, kita tidak perlu khawatir akan ketahuan. Mas Rio, jika begitu, ayo lakukan. Angin gelap berputar di sekitaran mereka saat Rio merapar mantra energi marah. Aura hitam perlahan keluar dari tubuhnya, mengalir seperti kabut pekat yang menyelimuti mereka bertiga. Kilatan petir hitam muncul sesaat, lalu tubuh mereka perlahan berubah di mata siapapun yang melihat. Suyoto nampak seperti iblis bersirah hitam dengan mata menyala merah darah. Desta nampak seperti iblis bertanduk dengan tubuh besar, dikelilingi oleh api gelap. Rio sendiri terlihat semakin menyeramkan, dengan tatapan iblis dan senyuman tipis yang tidak terbaca. Suyoto melihat dirinya sendiri, lalu mengangguk dengan pelan. Wah, efeknya cukup meyakinkan. Ini benar-benar hebat. Wah, aku terlihat menyeramkan, tapi aku suka ini. Sekarang kita bisa masuk tanpa menarik perhatian. Tapi tetap hati-hati. Jangan berbicara terlalu banyak. Jangan menunjukkan kelemahan. Dan jika ditanya, kita harus menunjukkan sikap superior seperti iblis kelas atas. Baiklah, saatnya kita bergerak. Tidak perlu menunda waktu lagi. Dengan langkah yang mantap, mereka bertiga mulai perjalanan menuju gerbang pemukiman iblis. Di balik gerbang itu, rintangan dan bahaya telah menanti mereka. Tetapi untuk saat itu, mereka hanyalah 3 iblis tingkat tinggi yang sedang berjalan menuju kota iblis utama, tanpa ada yang mengetahui kebenaran di balik penyamaran mereka. Langkah mereka bertiga menggema di sepanjang jalan berbatu yang retak, diapit oleh bangunan runtuh yang terlihat seperti pernah mengalami perang brutal. Udara di sekitar pemukiman iblis begitu panas dan berat, dipenuhi aroma anyir darah, belerang, dan daging busuk. Di sisi kiri, sekelompok iblis bertarung dengan sengit. Salah satu dari mereka, seekor iblis dengan tubuh kurus dan mata melotot merah, berhasil merobek dada lawannya dengan cakarnya. Jantungnya yang masih berdetak dicabut keluar dan dilahap mentah-mentah. Sementara itu, tidak jauh dari mereka, beberapa iblis kecil berebut bangkai yang sudah mati, mencapik-capiknya dengan rakus. Suara daging terkoyak, tulang patah terdengar jelas di udara. Di sisi lain, 2 iblis berbadan besar bertarung dengan sengit. Salah satu dari mereka dilempar dengan keras hingga menabrak dinding batu, menciptakan lubang besar yang langsung runtuh menimpa tubuhnya. Namun, tidak ada yang peduli. Di kota itu, hanya yang kuat yang bertahan. Para iblis berjalan dengan aura haus darah. Mata mereka tajam seperti binatang buas yang siap menerkam kapan saja. Tetapi, begitu mereka melihat Suyoto, Desta, dan Rio,
tidak satupun dari mereka berani mendekat. Aura yang dipancarkan dari tubuh mereka, hasil penyamaran energi mara milik Rio, terasa begitu dominan, begitu menakutkan. Para iblis yang lebih lemah otomatis menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung. Bahkan, beberapa iblis yang terlihat cukup kuat memilih untuk mundur perlahan daripada berurusan dengan mereka. Astaga, tempat ini lebih menjijikkan dari yang aku bayangkan. Mereka bahkan tidak peduli dengan sesamanya sendiri. Suyoto, nada suaranya tetap dingin, matanya tetap awas mengawati sekitarnya. Kau terkejut, Desta. Ini kota iblis sudah berbeda. Tidak ada belas kasihan di sini. Tidak ada lagi aturan. Semuanya kacau. Aku harus mengakui, ini cukup menghibur. Iblis di sini seperti tikus liar, saling membunuh hanya untuk bertahan hidup. Hehehe. Kau menikmati ini, Mas Rio? Ya, aku hanya mengatakan fakta, Mas Desta. Kita di sini bukan untuk menilai mereka. Kita punya tujuan, dan aku tidak peduli jika mereka saling membantai satu sama lain. Kalian berdua tetaplah fokus. Menara iblis ada di tengah kota. Itu artinya kita harus melewati banyak bahaya sebelum sampai di sana. Desta menggeram, matanya menyala merah saat melihat seekor iblis kecil yang sedang menangis dipukuli oleh iblis lain yang lebih besar. Sialan, kalau saja aku tidak sedang menyamar, sudah aku bakar mereka semua. Aku percaya tidaklah semua iblis itu jahat. Rio menepuk pundaknya dengan santai, suaranya tetap tenang. Tahanlah dirimu, Mas Desta. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Satu kesalahan dan kita akan menghadapi seluruh kota ini. Suyoto mengangguk setuju, lalu melanjutkan langkahnya. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kita harus sampai ke Menara Iblis sebelum ada yang mencurigai kita. Menara Iblis menjulang di tengah kota iblis seperti sebuah pilar kegelapan yang memancarkan aura kehancuran. Dinding-dindingnya terbuat dari batu hitam yang nampak hidup, berdenyut seolah-olah bernafas. Petir merah menyambar di langit di atasnya, menciptakan kilatan cahaya yang berpendar liar. Di dasar menara, pintu masuk raksasa menjulang tinggi dengan tengkorak iblis raksasa yang terpahat di atasnya. Mata tengkorak itu bersinar merah, seakan mengawasi siapapun yang mencoba masuk. Udara di sekitar menara bergetar dengan energi jahat yang bisa membuat makhluk lemah kehilangan akal sehatnya. Di sekeliling menara, para iblis berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka sedang berdiskusi, beberapa bertarung, dan ada juga yang sekedar mengawasi dengan tatapan yang haus darah. Suyoto, Desta, dan Rio berhenti sejenak menatap bangunan megah itu. Desta berbisik, masih memperhatikan sekitar dengan waspada. Menara ini terasa seperti lubang neraka yang sebenarnya. Rio tersenyum tipis, menyipitkan mata ke arah puncak menara yang tidak terlihat dari bawah. Tidak heran jika benda seperti teratai api iblis ada di tempat seperti ini. Suyoto melipat tangannya di dada, ekspresinya tetap tenang meskipun matanya tajam. Menara iblis bukanlah sekedar bangunan biasa. Ini adalah labirin multidimensi yang memiliki beberapa dunia di dalamnya. Banyak dunia telah hancur, tapi beberapa masih ada, termasuk tempat di mana teratai api iblis itu tumbuh. Kalau begitu, kita harus menemukan pintu yang menuju ke tempat itu, Paman. Tepat sekali, tapi masalahnya tidak ada yang tahu pasti di mana pintu itu berada. Setiap orang yang masuk ke menara, jalannya akan berbeda. Beberapa kembali dalam keadaan setengah mati, beberapa tidak akan pernah kembali sama sekali. Hehehe, ini pasti menyenangkan. Jadi, kita harus berhadapan dengan kejutan di dalamnya ya. Dan satu hal lagi, semakin dalam kita masuk, semakin kita kehilangan akal sehat. Energi iblis di dalamnya jauh lebih kuat dari yang kita rasakan di luar. Jadi, kita benar-benar akan masuk ke neraka sekarang. Bukankah kita sudah di neraka sejak kita menginjakan kaki di kota ini? Tidak ada jalan lagi untuk mundur. Kita akan terus maju. Mereka bertiga mengangguk, lalu mulai melangkah mendekati gerbang besar itu. Namun, sebelum mereka bisa lebih jauh, suara langkah berat bergema di belakang mereka, disertai dengan dentuman langkah besar yang mengguncang tanah.
Tanah di belakang mereka retak saat sosok iblis raksasa melangkah mendekat. Ia memiliki tubuh besar yang hampir setinggi gerbang menara. Kulitnya hitam berkilat seperti baja dan tanduknya melingkar besar seperti tanduk banteng. Matanya menyala merah, penuh kecurigaan dan kewaspadaan. Itu adalah Jenderal Iblis Murad. Ia berhenti beberapa meter dari mereka, menyipitkan mata. Ia bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti Suyoto, Desta, dan Ryu. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Murad menggeram rendah, suaranya dalam dan bergetar seperti guntur. Kalian siapa? Ryu melangkah maju tanpa ragu. Suaranya tetap tenang, tetapi penuh keangkuhan. Kami datang untuk masuk ke menara iblis. Menara ini bukan tempat main-main. Hanya iblis yang kuat yang berhak masuk. Dan kau pikir kami lemah? Suyoto berbicara dengan nada yang berat, matanya penuh keyakinan. Mungkin kalian cukup kuat, tapi apa tujuan kalian? Murad menatap mereka dalam diam. Ia mencoba membaca kekuatan mereka, tetapi aura gelap Ryu menutupi energi asli mereka. Kami ingin menguji kekuatan kami. Apakah itu salah? Desta menyela. Menarik. Aku jadi ingin menuju ke menara iblis. Mungkin kita bisa masuk bersama. Petir merah menyambar ke langit kelam di atas menara iblis, menyinari sosok Murad yang sedang tertawa. Ia berdiri tegap di depan mereka. Tubuhnya yang hitam pekat berkilat di bawah cahaya itu, sementara matanya menyala seperti bara api. Dari luar, suasana nampak hening, seolah mereka hanya sedang mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam. Namun, di dalam pikiran mereka, percakapan batin sudah dimulai. Suyoto berbicara dalam pikiran, suaranya berat dan penuh kewaspadaan. Jadi, apakah kita akan membiarkan iblis ini ikut? Atau kita habisi saja sebelum ia menjadi masalah? Bagaimana menurut kalian? Kalau kita serang sekarang, kita bisa menarik perhatian iblis-iblis lain, Paman. Aku tidak yakin bisa bertarung melawan semuanya sekaligus di sini. Dan kalau kita biarkan, ia bisa saja menjebak kita di dalam. Dua pilihan sama buruknya. Desta memandang Murad sekilas, lalu berbicara dalam batinnya lagi. Tapi, kalau ia benar-benar tahu jalan di dalam menara, kita bisa memanfaatkannya. Hehehe, aku suka cara pikirmu, Mas Desta. Jadi, kita biarkan dia ikut, tetapi tetap siaga. Suyoto menghela nafas dalam batin, lalu mengangguk sedikit tanpa menggerakkan tubuhnya. Baiklah, kita awasi dia. Jika ada gerakan yang mencurigakan, maka aku sendiri yang akan membakarnya menjadi abu, Paman. Sepertinya apa yang kita pikirkan sama. Mereka bertiga tetap diam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Murad mengawasi mereka dengan tatapan tajam, mungkin menyadari atau ada sesuatu yang mereka diskusikan tanpa suara. Akhirnya, Suyoto melangkah maju dan menatap Murad. Baiklah, kita akan masuk bersama. Murad menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menyeringai. Keputusan yang bijak. Jika begitu, ayo kita masuk. Dengan begitu, mereka mulai bergerak menuju gerbang besar menara iblis. Setiap langkah Murad menggema berat di jalanan berbatu kota iblis. Bayangannya yang pekat bergerak, seolah memiliki nyawa sendiri, melingkari kakinya seperti kabut hitam. Ryu, Desta, dan Suyoto berjalan di sampingnya, masih menyelubungi diri dengan energi marah yang menyamarkan identitas mereka. Kini, mereka tidak perlu lagi menghindari pandangan para iblis, karena Murad sendiri adalah alasan mereka tidak dicurigai. Di sepanjang jalan, mereka melihat kekacauan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kota itu. Seekor iblis berbadan besar dilempar ke tembok batu, menghancurkan sebagian dinding. Sekelompok iblis lainnya tertawa liar, menikmati pertarungan mereka sendiri.
Di sisi lain, beberapa iblis yang lebih lemah hanya bisa meringkuk dalam bayangan, bersembunyi dari pandangan iblis yang lebih kuat agar tidak dijadikan sasaran berikutnya. Suyoto melirik sekilas ke arah Desta dan Rio. Mereka juga melihat hal yang sama. Kekerasan adalah hukum mutlak di tempat itu. Tiba-tiba, Murad berbicara tanpa menoleh. Kalian bukan berasal dari kota ini, bukan? Desta dan Rio bertukar pandang sesaat. Suyoto tetap tenang dan menjawabnya dengan nada yang datar. Kami berasal dari tempat yang jauh, tapi kami punya urusan di Menara Iblis. Tempat yang jauh ya. Aku tidak peduli asal kalian dari mana. Yang terpenting, kalian semuanya kuat. Kami lebih kuat dari yang kau bayangkan. Aku harap begitu, karena di dalam Menara Iblis yang lemah hanya akan menjadi santapan. Mereka akhirnya mencapai pintu gerbang hitam raksasa yang berdiri di dasar Menara Iblis. Rantai logam hitam yang melilit gerbang itu bergetar dan bersuara, seolah merasakan keberadaan mereka. Di atas gerbang, sepasang mata merah besar tiba-tiba terbuka. Buka gerbangnya, aku Zulmurad, datang untuk memasuki menara. Mata merah itu menyala terang dan gerbang mulai bergerak. Dari dalam celah yang terbuka, udara panas dan hitam keluar, membawa serta suara gemuruh yang terdengar seperti jeritan ribuan jiwa yang terperangkap. Desta merasakan bulu kuduknya berdiri. Suyoto tetap tenang, sementara Rio menyeringai. Akhirnya kita masuk ke dalam sarang iblis yang sesungguhnya. Dengan langkah yang mantap, mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan. Sebelumnya, di alam Dao, di atas langit alam Dao yang kelam, buku jiwa melayang di hadapan Tori. Ia merentangkan tangannya, menyentuh permukaannya yang bersinar keemasan. Sebuah pusaran cahaya muncul di udara, menciptakan ledakan energi yang mengguncang sekelilingnya. Tanah di bawah kaki Tori bergetar hebat saat ia perlahan memasuki dunia dalamnya. Begitu ia melangkah, pemandangan berubah drastis. Dari kegelapan alam Dao, kini ia berada di negara singa terbang. Tanah yang ia bangun di dalam bukit jiwa. Langit di dunia itu bersih dengan awan emas yang berarak, sementara istana megah berdiri kokoh di tengahnya. Suara genderang raksasa bergemuruh, tanda kedatangan pemimpin mereka. Para prajurit yang mengenakan sirah berlapis perak segera bersorak. Selamat datang penguasa! Sorak-sorai bergemuruh di seluruh penjuru negeri. Para kesatria berbaris rapi, sementara rakyatnya bersujud dalam hormat. Bendera singa terbang berkibar di atas menara-menara tinggi. Seorang pria bertubuh besar dengan rambut hitam panjang, Gabon, sang leluhur Barba, dan sang jenderal utama Gamon maju ke depan bersama Roka, leluhur dari klan Zen. Gabon tangannya mengepal di dada. Penguasa, kami menantikan arahan Anda. Tori tersenyum tipis, lalu melangkah ke atas panggung kehormatan. Di sampingnya berdiri patung dirinya, menjulang hingga menembus awan. Tori berdiri tegak, tatapannya menyapu seluruh pasukan dan rakyatnya. Semua pasukanku, dengarkan aku. Suara Tori menggema, membuat seluruh orang terdiam. Desiran angin yang terdengar di antara barisan prajurit. Aku akan pergi ke alam iblis langit. Ada suatu misi besar yang hanya bisa aku lakukan sendiri. Oleh sebab itu, bumi seakan bergetar mendengar pengumuman itu. Para prajurit saling berpandangan dengan wajah yang tegang. Para petinggi terlihat kaget. Roka melangkah maju, ekspresinya penuh kekhawatiran. Tuanku, alam iblis langit adalah tempat yang tidak dikenal. Apakah kita harus mengirim pasukan untuk menemani Anda? Tidak, Roka.
Alam iblis bukanlah tempat bagi makhluk lain selain iblis. Kalian akan sulit bertahan di sana. Jika kalian ikut, kalian akan mati sebelum mencapai tujuanku. Lalu, apa yang harus kita lakukan, penguasa? Damon, aku tidak ingin kalian terlibat dalam hal ini. Kalian akan tetap di sini dan jangan keluar dari buku jiwa sebelum ada perintah dariku. Ini adalah misi penting yang hanya bisa aku lakukan. Jadi aku mohon semuanya untuk tetap di sini. Langit di atas negara singa terbang bergetar. Awan emas yang menggantung di langit seolah ikut merespon keputusan besar yang akan diambil. Di atas panggung kehormatan, Tori berdiri tegap dengan tangan di belakang punggungnya, memandang seluruh rakyat dan pasukannya dengan tatapan penuh keyakinan. Mulai hari ini, sampai aku kembali dari alam iblis langit, kepimpinan negara singa terbang akan aku serahkan kepada istriku Sinta. Dalam sekejap, sebuah cahaya kebiruan berputar di udara, lalu sosok anggun nan megah muncul di tengah panggung. Sinta, istri Tori, mengenakan gaun berlapis kabut spiritual. Rambut panjangnya berkilauan seperti bintang. Matanya menatap Tori dengan kecemasan yang ia sembunyikan di balik keteguhan. Seperti biasa, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati, suamiku. Kami akan memastikan pemerintahan tetap stabil selama penguasa pergi, balas Gabon dengan nada yang tegas. Namun, dalam hatinya, semua orang tahu tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan kehadiran Tori. Walaupun tanpa memberikan perintah sekalipun, selama ini memang Sinta yang telah mengelola semuanya. Tapi semuanya memahami karakter dan takdir Tori. Ia tidak bisa memimpin sepanjang waktu. Namun kehadirannya yang singkat itu sudah cukup untuk membuat seluruh penghuni negara singa terbang sangat menantikannya. Malam itu, di dalam istana singa terbang, di puncak menara tertinggi, Tori duduk bersandar di balkon, menikmati pemandangan kota yang bersinar di bawah cahaya bulan. Angin malam berhembus, membawa aroma bunga dari taman kerajaan. Sinta berdiri di sampingnya, wajahnya diterangi sinar rembulan. Suamiku, apakah kau benar-benar akan pergi? Ya, ini harus kulakukan, istriku. Jika aku tidak pergi, dunia ini akan berada dalam bahaya. Meskipun kepergianku tidak akan menjamin itu, tapi kau tahu tentang takdirku, istriku. Aku mengerti, suamiku. Semakin hari, kau semakin jauh dari kami, dan aku semakin jauh tertinggal. Suamiku, alam iblis langit bukanlah tempat biasa. Jika kau tidak kembali, aku akan kembali. Aku berjanji, istriku. Tori meletakkan tangannya di pipi Sinta, menghapus keraguan di matanya. Sinta memejamkan mata sejenak, mencoba mempercayai kata-kata Tori. Angin berhembus lebih kencang, menyelimuti mereka dalam ketenangan yang langka sebelum perpisahan. Malam itu, sebelum pergi, Tori menghabiskan waktu bersama Sinta, berbicara panjang lebar tentang segala hal, tentang masa depan, dan tentang harapan mereka berdua, dan segala aktivitas yang umum dilakukan sepasang suami istri. Di kejauhan, badai petir mulai bergemuruh, tanda bahwa perjalanan besar Tori akan segera dimulai. Petir menyambar di dalam dunia buku jiwa, menerangi langit ungu keemasan yang melindungi negara singa terbang. Tori berdiri di puncak menara jiwa, tempat di mana buku jiwa disimpan dengan keamanan tertinggi. Di hadapannya, buku jiwa terbuka, halaman-halamannya berkilauan dengan cahaya mistis. Di dalamnya, seluruh catatan tentang pasukan, rakyat, dan sejarah singa terbang tersimpan dengan sempurna. Dengan gerakan tangannya, Tori mengaktifkan segel naga 7 lapisan, simbol perinduan mutlak yang hanya bisa dibuka oleh dirinya sendiri. Segel itu membentuk pilar emas berputar, memancarkan energi yang menusuk langit. Mulai sekarang, tidak ada satupun yang bisa mengakses buku jiwa selain aku. Maafkan aku, bukannya aku tidak mempercayai kalian.
Aku hanya tidak ingin kalian bertindak ceroboh. Tori menekan kedua telapak tangannya ke atas sampul buku jiwa, mengunci perlindungan terakhirnya. Cahaya merah keemasan menyelimuti seluruh buku sebelum akhirnya menyusut menjadi sebuah simbol naga yang bersinar di permukaannya. Setelah memastikan semuanya aman, ia menutup buku jiwa perlahan, lalu menyimpannya dalam lapisan dimensi yang hanya bisa ia panggil kembali. Tori menarik nafas panjang. Selesai. Saatnya pergi. Di kejauhan, penduduk dan para petinggi masih mengawasi dari bawahnya. Meskipun mereka telah menerima keputusan Tori, kesunyian yang menggantung di udara menunjukkan betapa berat perpisahan ini bagi mereka. Tanpa menoleh lagi, Tori berbalik. Waktunya untuk pergi. Tori kini berdiri di puncak bukit di alam Dao, sebuah tempat ritual khusus yang terletak di titik tertinggi di alam tersebut. Tempat itu dikelilingi oleh pilar batu hitam yang diukir dengan mantra kuno, berputar mengelilingi panggung ritual. Di tengah-tengahnya, lingkaran sihir emas mulai menyala. Angin badai berputar semakin liar, membuat jubah Tori berkibar dengan ganas. Langit berubah menjadi lautan energi berwarna merah darah, bergetar seolah sedang membuka celah ke dimensi lain. Tori menggenggam tombak naga emasnya, merasakan kekuatan pusaka naga mengalir ke dalam tubuhnya. Dengan suara yang mantap, ia mulai merapalkan mantra pemanggilan. Dengan nama para naga, dengan darah yang telah terikat, bukakan jalan menuju alam iblis langit. Langit meledak terbuka, celah dimensi raksasa terbentuk, berputar seperti pusaran neraka dengan aura kegelapan yang menjalar keluar. Dari dalam portal, suara-suara mengerikan terdengar, seakan iblis-iblis sudah menantikan kedatangannya. Tori menatap portal tersebut tanpa ragu. Bloody, Red Baron, Monaye, dan semuanya, apakah kalian sudah siap? Tentu. Inilah kesempatan yang telah lama aku impikan. Bisa mendampingimu, Mas Tori, balas Bloody. Yang lainnya mengangguk dan penuh keyakinan. Dengan satu langkah yang mantap, mereka melangkah masuk ke dalam portal. Begitu mereka menyentuh energi portal, mereka langsung terseret ke dalam pusaran dimensi. Tubuhnya melesat seperti meteor, menembus kegelapan yang tidak berujung. Petualangan baru telah dimulai, dan disinilah Tori akan mengambil alih kesadaran Troy, sang dewa iblis, untuk mengumpulkan sekutunya dan menjelajah ke alam iblis Asura. Namun, disinilah tantangan dan juga hambatan besar akan mereka lalui, karena untuk mengembalikan tahta sang dewa iblis Troy akan banyak perjuangan. Namun, bukan dengan keadilan ataupun dengan kebijaksanaan, melainkan kejahatan mutlak.